Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penumpang kapal motor Sabuk Nusantara ditemukan selamat setelah dilaporkan hilang. Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah mengalami kekurangan stok darah. Polres Donggala mengungkap 10 kasus kejahatan dalam 2 bulan terakhir. Penumpang kapal motor Sabuk Nusantara yang dilaporkan terjatuh di perairan Banggai Laut akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Korban bernama Faris sempat hilang dan terbawa arus selama beberapa jam. Korban ditemukan oleh seorang nelayan yang sedang melintas di sekitar rompong rakit ikan milik warga sekitar pukul 5 pagi. Sekitar 5 mil laut dari titik lokasi korban terjatuh dari kapal. Nelayan tersebut langsung menghubungi tim SAR gabungan. Tim penyelamat yang menerima laporan tersebut langsung bergerak menuju lokasi dan mengevakuasi korban menggunakan Rigid Inflatable Boat atau RIB. Korban kemudian dievakuasi menuju pelabuhan Banggai Laut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Kepada petugas, Faris mengaku sempat berenang dan mencoba mencari daratan setelah terjatuh dari kapal. Ia bertahan hidup dengan berpegangan pada batang kayu hingga akhirnya terdampar di salah satu rompong dan ditemukan nelayan. Dan alhamdulillah pada hari kedua pencarian, korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Kami menerima info dari nelayan yang sedang menjaga bagan bahwa berhasil menemukan 1 orang korban dan menginfokan ke tim yang ada di unit siaga SAR Banggai Laut, dan kami bersama seluruh unsur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR menjemput korban di bagang yang dijaga nelayan tersebut. Dengan ditemukannya korban dan menyelesaikan proses evakuasi dan penyerahan ke keluarganya, operasi SAR resmi ditutup. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai Laut. Kurangnya stok darah menjadi salah satu masalah yang belum tertangani secara maksimal. Masyarakat kerap mengeluhkan kurangnya stok darah baik di rumah sakit maupun di Palang Merah Indonesia. Data Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah menyebutkan kebutuhan darah setiap harinya minimal 50 kantong. Darah tersebut digunakan baik untuk pasien di Kota Palu maupun rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Mautong. Kegiatan donor darah dilakukan di Aula Torabilo, Polresta Palu, Senin pagi. Aksi sosial kali ini merupakan rangkaian Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 Kepolisian Republik Indonesia. Donor darah diikuti pengemudi ojek online, TNI Polri, dan Bayangkari. Terdiri dari pelaksanaan donor darah dan pemeriksaan kesehatan kepada pengemudi ojek online. Ini dilaksanakan Polri dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 tahun 2025, di mana di Polda Sulawesi Tengah memusatkan kegiatan ini di Aula Torabelo, Polda Sulawesi Tengah. Polda Sulteng bersama Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah menargetkan bisa mendapatkan 270 kantung darah. Para peserta pun dengan penuh semangat mengikuti kegiatan sosial serentak kali ini. Ada lagi pengobatan gratis selanjutnya supaya orang yang tidak mampu pengobatan bisa mendapatkan pengobatan gratis. Namanya membantu driver ojol Kota Palu supaya ada sedikit untuk biaya tambahan hidup. Donor darah juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan pemeriksaan medis lainnya. Pendonor juga diberikan vitamin dan obat.
Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Budidaya sayur secara hidroponik kini semakin banyak dikembangkan masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Donggala. Sejumlah warga memilih menggeluti bisnis sayur hidroponik, seperti yang digeluti Saldi, seorang pemuda di Kabupaten Donggala. Sejak 7 bulan lalu, ia sudah menekuni bisnis sayur selada secara hidroponik dengan memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumahnya. Di lahan yang sempit, ia berhasil mengembangkan sayur selada. Meski belum mencapai 1 tahun, namun Saldi sudah menikmati hasilnya. Hasil tanamannya dipasarkan ke wilayah Kota Banawa dan sekitarnya. Umumnya pembeli adalah penjual kebab dan burger. Sayuran tersebut dijual seharga Rp5.000 per pohon. Kalau untuk sekarang kita langsung ke end user sama ini juga Kak, yang usaha-usaha UMKM yang kayak biasa jualan kebab, burger kayak begitu. Cuman untuk pasarannya masih di lingkup sini, sekitaran Donggala sini, Banawa khususnya. Bahwa sebenarnya berkebun itu tidak harus di lahan luas, sebenarnya di lahan sempit juga kita bisa berkebun. Dan juga sedikit mau ini juga sebagai generasi muda juga, jatuhnya kan kita ini masih generasi muda, mungkin generasi muda juga sebenarnya bisa juga kita aktif-aktif seperti begini. Bagi Saldi, budidaya hidroponik sekaligus merupakan kampanye urban farming. Baginya bertani tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Ia berharap usahanya bisa ditiru para generasi muda dan aktif dalam kegiatan pertanian, meskipun di lahan yang kosong. Novia Dwi Ramadhani melaporkan dari Donggala.